teman-teman Sagittarius, kembali lagi dengan Mas Do Oracle. Oke Sagi, kita akan lanjut pembacaan zodiak reading kita antara kamu dan dia, ya, energi maskulin dan feminim. Di sini teman-teman, Mas Do akan membacakan dua sisi kartu, yang kiri dan yang kanan, ya. Nanti setelah dibacakan, kalian sendiri yang akan tentukan yang dimana energi kalian, yang dimana kalian terjadi di posisinya, ya. Di sini Mas Do membacanya agak berbeda sedikit, ya. Saya akan membaca selang-seling ya, biar lebih unik aja, ya. Satu di kiri, satu di kanan, satu di kiri, satu di kanan, gitu sampai selesai. Biasa kan kalau reader membaca ya kiri-kiri aja, kanan-kanan aja. Nah, kita coba apa agar ya nggak di skip-skip sih sebenarnya ya, biar lebih, karena kalau selang-seling gitu kan mau nggak mau harus ditonton gitu ya. Yaudah, lanjut aja ya. Sagittarius, kita lihat dulu untuk orang yang di kiri yang pertama ya. Yang pertama untuk orang di kiri Sagi, ada gambaran Nine Pentacle atau 9 koin ya. Nine Pentacle di sini guys adalah gambaran kebebasan ya. Sukses, kenyamanan, dan pencapaian dan mendapatkan apa yang diinginkan. Nih, bagus nih Kak Sagi untuk orang pertama yang di kiri ya, Sagittarius ya. Ada gambaran kebebasan ya, mendapatkan apa yang diinginkan. Berarti ada sesuatu hal yang tercapai nih di hidupnya ya. Ada hal poin yang tercapai, ada poin-poin yang dia lama inginkan. Contoh, dia pengen punya pasangan, tercapai bisa. Contoh, dia pengen punya Honda baru, kecapai bisa. Intinya yang di kiri ini adalah orang yang baru berbahagia, tercapailah apa yang dia inginkan selama ini gitu loh. Dia memang nggak selama, mungkin udah lama banget ya, bertahun-tahun pengen banget punya itu atau pengen banget sama si ini, akhirnya kesampaian. Intinya yang di kiri ini ada gambaran orang bahagia deh, Nine Pentacle gitu ya. Itu kartu pertamanya seperti itu untuk orang yang di kiri. Yuk kita lihat kartu yang kedua. Jangan, kartu yang pertama di kanan dulu deh. Ada gambaran Six of Wands atau 6 tongkat ya. 6 tongkat di sini teman-teman adalah gambaran hadiah untuk usaha sebelumnya. Oke. Sukses dan ucapan selamat. Nah, sama nih yang di kanan juga pencapaian. Tetapi kalau yang di kiri ini mungkin dia menabung. Yang di kanan karena actionnya, karena kerja kerasnya, ya. Pentacle identik dengan uang, ya, kalau kesampaian berarti dia menabung. Kalau ya one yaitu identik dengan usaha. Nah, di kanan ini dia mencapai, ya, ada yang tercapai karena apa? Ada usaha, teman-teman, ya. Orang yang di kiri tadi adalah orang yang tercapai karena keuangan udah cukup. Yang di kanan ini tercapai karena dia berusaha. Contoh, orang yang pengen dapat jadi pekerjaan ya. Dia belajar-belajar tercapai. Nah, itu Six of One. Contoh, dia pengen banget punya usaha ya. Dia kerja bangun, itu Six of One. Intinya ada usaha di situ, teman-teman, ya. Nah, jadi kita bisa bedakan ya, orang intinya sama-sama positif. Kartu pertamanya untuk orang di kiri ini tercapai karena keuangan sampai. Yang kedua tercapai ya karena apa? Karena ada usaha dia, kerja keras. Maka itu pernah ada pepatah bilang ya, kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Lah, inilah yang terjadi sama orang yang di kanan. Kita lanjut lagi yang kedua di kiri. Ada gambaran Five of Wands atau 5 tongkat. Nah, 5 tongkat adalah gambaran cekcok, kompetisi, dan perjuangan rivalitas. Apa ini? Di sini untuk dia mencapai Nine Pentacle banyak banget hambatan. Ya, ada perjuangan ya, contoh ya uang, teman-teman ya. Kita kadang nabung ada aja pengen, aduh aku pengen beli ini, beli ini. Itu yang diperjuangkan dia. Tapi di satu sisi aku kan pengen beli ini loh. Ah, udahlah aku tabung aja. Jadi kayak berjuang sama diri sendiri. Jadi melawan diri sendiri di sini gambarannya. Untuk dia mencapai Nine Pentacle itu tidak gampang ternyata. Ya kadang kita sering lihat hasil akhir ya. Wah, dia hebat ya, udah punya rumah gini-gini, masih muda. Ya kita nggak lihat. Mungkin dari waktu mudanya itu dia udah membangun usaha seperti apa, dia kerja keras bagaimana, maka itu ya wajar ya kalau orang itu bisa sampai seperti itu. Karena kita mungkin tidak lihat perjuangannya, kita hanya lihat hasil akhir, ya. Jadi untuk mendapatkan Nine Pentacle orang di kiri ini itu nggak gampang katanya. Penuh perjuangan, penuh hambatan ya katanya gitu. Ya. Kita lihat deh kartu kedua untuk yang di kanan. Nah, berikutnya ada gambaran Ten of Swords ya, atau 10 pedang ya. Di sini ada gambaran kehancuran, kegagalan, kesedihan. Di sini teman-teman, dia untuk mencapai Six of Wands, dia ini hancur-hancuran teman-teman. Ya banyak yang dikorbankan dari dirinya ya. Ya bisa pasangan, bisa keuangan, bisa tenaga, waktu ya. Untuk bisa dia mencapai Six of Wands tadi, untuk menyampai di posisi dia saat ini, ada usaha dan kerja keras. Hancur-hancuran lah, intinya hancur-hancuran. Kalau yang di kiri ini banyak persaingan, banyak hambatan, di sini hancur-hancuran. Kenapa? Banyak yang dia korbankan. Ya.
baik mungkin keluarga, baik pun mungkin temen, sahabat gitu ya. Dia korbankan, maksudnya ya dia nggak nongkrong, maksudnya apalah gitu. Dia lebih memukuskan itu tadi agar tercapai yang dia mau tadi. Ya, ya pasti gitu teman-teman. Segala sesuatu itu pasti ada yang akan terkorbankan. Nggak bisa kita memilih semuanya gitu ya kan. Nah itu lah. Jadi kita bisa lihat di dua ini sama-sama bagus kartunya, sama-sama positif, tetapi kita lihat ada perjuangan di sini ya, baik di kiri maupun di kanan ya. Di kiri melawan nafsu, di kanan perjuangan, yaitu tadi banyak terkorbankan. Ya mungkin dia hancur, remuk, ya lelah, letih gitu ya. Nah, tapi tetap dilakukan hingga akhirnya apa? Dia udah tercapai di posisi itu. Kita lanjut lagi untuk yang di kiri. Ada gambaran two of one atau dua tongkat ya. Ini adalah gambaran kolaborasi ya, menunggu. Nah, di sini teman-teman dia juga membutuhkan kolaborasi. Maksudnya apa? Dia membutuh bantuan ya. Orang yang di kiri ini dia juga membutuhkan bantuan, seperti contoh ya mungkin dia mendatangi keluarga, teman ya, bilang aku lagi ada yang ingin dibeli nih, uangnya masih kurang. Aku udah nabung udah tanya. Tapi aku butuh kayaknya masukan. Ya gimana nih? Aku butuh bantuan kamu. Jadi di sini dia mencari pertolongan lah. Mencari pertolongan, mencari kesahabatnya dia agar apa? Agar bisa memenuhi Nine Pentacle tadi, ya. Nah, Two of One ini identik dengan kolaborasi, guys. Sudah dilakukan ya. Berarti dia sedang bekerja sama. Itu tadi saya bilang. Dia bekerja sama ya. Mungkin mencari uang-uang tambahan ya. Banyak aja caranya sih teman-teman ya. Jadi di sini dia ada gambaran berkolaborasi lah, bisa sama keluarga, bisa sama teman, banyak cerita gitu ya. Oke, kita lanjut untuk orang yang di kanan. Yang di kanan berikutnya ada gambaran Six of Sword ya. Six of Sword ini teman-teman adalah gambaran orang yang telah melewati itu, ya sudah bergerak ya, sudah sampai tujuan. Ya, tadi dia kan hancur-hancuran nih, hancur-hancuran, sedih, terpuruk, terpukul, akhirnya dia lewati, berhasil, sukses ya. Six of Swords ini kayak orang kalau yang lagi galau itu dia udah lewat fase galau, udah masuk ke fase yang baru. Intinya Six of Swords ini adalah gambaran orang yang naik kapal tuh udah sampai tujuan. Nah ini dia sudah Six of One yang kalau dilihat kisahnya kenapa bisa Six of One nih? Karena ada Ten of Swords dan dia akhirnya jadi Six of Swords. Dia pasti berlalu teman-teman kalau kita hadapi. Maka itu suatu permasalahan wajib dihadapi. Kalau enggak ya kita kan gitu-gitu aja. Kalau enggak ya kan gitu-gitu aja gitu kan. Maka itu kalau kita ada permasalahan dihadapi, ya kita lawan gitu kan. Sehingga apa? Ya akhirnya terselesaikan. Akhirnya ada jalan keluar gitu. Kita lanjut lagi yang terakhir di kiri. Ada gambaran Ten of One ya. Ini adalah gambaran beban berat, perjuangan di bawah tekanan. Di sini teman-teman, ini dia beban. Ini tadi saya bilang nyampein pentakel, ada hambatan, ada apa? Ini dia merasakan beban berat ya. Berat, berat sekali sebenarnya. Tapi itu tadi guys, kita pengen nih ada beli barang. Kita tekan-tekan makan kita, ya kita tahan gitu ya. Jajan kita. Mungkin rasanya sedih, mungkin rasanya apa, tapi saat udah tercapai, terbeli ya, pasti bahagia banget, beda gitu loh rasanya, pasti akan berbeda dengan kita akan merasakan loh ini loh kerja keras aku, oh ini loh akhirnya inilah hasilnya gitu, pasti akan terasa sekali berbeda gitu gitu ya. Kita lihat yang terakhir di kanan. Intinya ini bebannya berat banget, nggak gampang gitu ya orang itu mendapatkannya. Ada Eight Pentacle. Nah ini teman-teman, orang yang di kanan ini tadi gambarannya orang udah sampai di suatu tujuan. Karena ada kerja keras, dia mati-matian, menghabiskan segala waktu, tenaga, energi gitu ya kan. Banyak yang terkorbankan ya. Akhirnya dia menjadi Eight Pentacle yang terakhir. Apa Eight Pentacle itu Mas Do? Eight Pentacle itu apa? Dia akhirnya ya memenuhi dirinya lagi, belajar lagi. Nah ini yang bagus guys. Kita sebagai manusia memang harus terus belajar. Jangan kita menganggap, wah mentang-mentang kita udah sampai nih atau udah naik jabatan yang sangat tinggi, wah aku udah hebat, nggak perlu lagi belajar, aku nggak perlu memandang orang. Nggak bisa guys ya. Kita nggak boleh menjadi orang yang sombong ya. Ini yang terjadi sama orang di kanan, dia belajar lagi. Maksudnya dia memenuhi diri lagi dengan pendidikan. Nah ini bagus, walaupun mungkin sudah tercapai di posisi yang tinggi, dia tetap mau belajar. Oke Sagittarius, inilah pembacaan kita. Terima kasih sudah nonton. Kita akhiri aja. Akhir kata, salam dari Mas Do. Dadah semua.